Iya Umi, jadi seperti yang kita siapkan bareng-bareng, tema kita hari ini adalah membangun kesadaran dalam mendidik anak. Ini jadi salah satu hal yang sangat menarik bagi saya pribadi sebagai calon ayah, juga keseharian saya untuk belajar tentang mendidik anak. Mungkin Umi bisa memulai dulu apa yang sebetulnya paling dasar untuk disadari sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Soli dan warahmatullahi para wabarakatuh. bunda atau calon ayah yang sempat bergabung dengan acara hari ini. Mas Soli bisa dan berbagi ilmu dengan calon ayah, calon bunda, atau mungkin para bunda yang mungkin masih punya anak usia balita atau bahkan yang sudah besar ya. Karena ilmu parenting itu tetap berguna dari mulai anak bayi sampai nanti dia dewasa tetap akan digunakan. Karena kalau sudah dewasa kan dia juga punya anak juga ya, dan seterusnya seperti itu. Yang Umi ini sudah mungkin punya anak 8 ya, mungkin kalau untuk orang sekarang banyak banget ya. Tapi kalau bagi Umi sih biasa aja. Banyak itu banyak, kalau sudah itu biasa aja. Juga sebuah lembaga pendidikan Tuhan dari kelas bayi sampai SMA ada sekitar 1.000 sama ini, dan 20 tahun ya ini berkecimpung di dunia konseling terutama berkaitan dengan anak-anak. Tadi ditanya oleh Mas Tori ya, seberapa penting sih gitu ya kita harus tahu ilmu. Kita juga pernah jadi anak dan merasakan bagaimana cara kita mendidik kita begitu. Jadi kemudian tinggal copy paste aja gitu ya. Nanti kalau saya punya anak ya bagaimana kemudian nanti saya didik anak saya seperti saya dulu waktu dididik oleh orang tua saya. Mungkin kebanyakan begitu. Kemudian yang terjadi adalah banyak tidak disadari bahwasanya kan anak itu kan hidup menurut zamannya ya. Setiap zaman anak itu akan berbeda-beda. Memang ada yang namanya pakem, kalau orang Jawa pakem. Kalau kita pakai cara tarbiyatul aulatul Islam itu ada hal-hal yang memang sudah jadi perangkaknya ya, yang akan terus dipakai sampai zaman apapun. Tetapi juga ada yang memang harus kemudian ditambah. Nah, pengalaman Umi, kalau Umi punya anak pertama itu tahun 90 ya, jadi kelahiran pertama tahun 90. Seusia saya. Jadi kalau dulu zaman ini baru halangannya mungkin tantangannya baru televisi ya. Dari televisi ada game dan seterusnya yang kemudian membuat orang tua itu semakin rumit begitu ya. Belum lagi kemudian dampak-dampak pornografi, porno aksi, game, LGBT yang sudah melanda anak-anak dari tingkat SMP begitu ya. Itu membuat orang tua semakin waspada begitu. Sebenarnya gimana sih untuk menjaga dari hal-hal yang mungkin kita khawatirkan, karena Umi yakin semua orang selalu akan menginginkan anak itu menjadi anak yang solih, solihah, cerdas, begitu ya, bermanfaat bagi umat, memberikan investasi kebaikan kepada banyak orang. Kan inginnya begitu ya. Kalau kita ditanya ya, Mas tadi juga kalau ditanya gitu besok, anaknya inginnya Mas tadi seperti apa? Pas jawabannya apa? Coba Mas tadi. Kalau saya, dia bisa memanusiakan manusia dan jadi diri sendiri dengan mengoptimalkan potensi yang dihadirkan oleh Tuhan. Pasti yang baik-baik kan, ya. Dan bahkan kalau bisa lebih unggul daripada orang tuanya. Nek orang Jawa itu, nek bapak lulusan SMA, paling nggak anaknya S1 kan gitu ya. Nek bapaknya S1, paling nggak S2 itu kalau dari sisi akademis begitu. Adalah hal-hal yang lain yang pasti orang tua itu ingin anaknya itu lebih dari ayah ibunya. Tetapi kemudian banyak orang tua juga kemudian kalau dibilang salah asuh ya, atau mungkin pola asuhnya tidak tepat, sehingga yang tadinya itu emas ya, anak kita emas begitu ya, kemudian ketika salah mengasuh itu menjadi mungkin dari mulai karatnya turun ya, 24 karat, 20 karat, bahkan kemudian akhirnya hanya menjadi perak, bahkan menjadi perunggu dan seterusnya. Bukan salah anak ya, bukan salah anak. Ini pasti ada faktor orang tua yang tidak meningkatkan, tidak mengupgrade ya, kalau dikatakan mengupgrade dirinya untuk memahami bagaimana sebetulnya sih pola asuh yang tepat buat anaknya. Karena setiap orang tua itu, kalau keluarga itu nggak sama ya Mas Tori ya, tiap keluarga itu punya gaya masing, tidak bisa copy paste. Misalnya, oh saya pengen gayanya rumah tangganya Pak A, atau seperti Bu enggak. Kita punya gaya masing-masing, dan anak kita pun
punya masing-masing style. Kalau misalnya punya anak 2, Umi yakin kalau ditanya pasti 1 dan 2 pasti beda. Ada yang ngalem 1 tapi sifat untuk anak nomor 2 gitu ya. Astagfirullahaladzim, anak saya nomor 2 begini-begini. Kok bisa ya? Satu rahim gitu ya. Satu rahim, satu pola katanya begitu. Tapi kok bisa beda? Nah inilah yang mungkin kalau misalnya para bunda pernah ikut seminar parenting kan sekarang banyak banget ya, apalagi lewat Zoom ya. Bisa macam-macam tuh, mendidik agar anak mandiri, mendidik agar anak menjadi anak ahli ibadah, wah macam-macam seperti itu. Pada dasarnya ilmu-ilmu itu yang ada disajikan oleh banyak lembaga untuk orang tua adalah dalam rangka menyajikan betapa sebetulnya pentingnya kita memahami menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua tidak bisa kemudian pinter dengan sendirinya, tidak. Jadi Umi saja itu waktu pertama punya anak nomor 1 itu kan juga masih gagap, ya masih gagap gitu. Ini anak mau diapain kan gitu ya. Kalau nangis gimana caranya diamkan gitu. Kalau rewel, kalau dia nggak doyan makan, kalau sakit itu gimana caranya. Nah dulu Umi belajar dari mulai membaca buku sampai kemudian silaturahim. Yang paling dahsyat itu silaturahim loh ke orang-orang yang sudah berhasil ya. Misalnya anaknya sekian baik-baik itu apa ya istilahnya, kita datang cuma 1 jam dapat ilmu 20 tahun kehidupan orang tersebut ya. Jadi 1 jam sudah dapat ilmunya, berbagai macam kedahsyatan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Terus ada lagi ikut seminar, itu melakukan. Jadi itu mengupgrade diri. Kalau dia merasa bahwa aduh susah nih urus kalau nggak belajar, dan lebih lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Kalau salah biasanya anak nomor 1 agak try and error ya Mas Tori ya, karena kan gimana ya caranya, karena Mas Tori dan istri sendiri kan juga berbeda pola asuh, jadi ketemu benar. Misalnya istri pendiam, sensitif, istilahnya betul. Bahkan kurang sensitif gitu ya. Jadi istrinya nangis mulu, yang suaminya jahil dan istrinya nggak bisa digodain. Itu pasti nanti akan terjadi hal-hal yang masih gesekan. Bahkan dari 2 orang ini saja dia harus perlu untuk menyamakan visi misi. Kalau anak sudah lahir, ini kan harus satu visi misi, kan nggak bisa. Nanti mana yang benar? Seperti itu. Jadi ketika pasangan itu bertemu, tahap pertama adalah menyamakan. Mas Tori sudah nggak nih sama istri, bincang-bincang dengan istri, kita mau apain anak kita ya, mau seperti apa ya anak kita, didiknya seperti apa, itu sudah disepakati dulu. Dan kebanyakan ya dari pengalaman Umi bertemu dengan orang tua, konseling, nggak sepakat, bahkan dikatakan salah satu melepaskan diri dari pengasuhan, kemudian ujungnya saling menyalahkan. Enak banget ya kalau nyalain. Gara-gara sebenarnya sepasang ini ayah dan ibu punya kontribusi yang sama kuatnya untuk anak-anak, walaupun nanti dalam tahapan pengasuhan ada nanti ya, ada pengasuhan silang ya, misalnya pengasuhan anak perempuan kapan terus dekat ayahnya, kalau anak laki-laki kapan dekat dengan ibunya, itu ada fase-fasenya itu nanti bisa kita kaji dengan kajian khusus ya untuk mendidik anak perempuan, mendidik laki-laki dan seterusnya. Yep. Kalau menurut ini sih para bunda-bunda yang ikut pada acara ini, dan jangan jadi orang tua pasrahan gitu ya. Yeah. Udah jelas didiknya seadanya begitu. Tahu sendiri gitu ya. Bahasa Jawanya kalau orang Jawa ya bilangnya gini, bukan emas mentok gitu ya. Udah mentok kita gitu. Bu, kita tuh nggak mau nyuci baju sendiri, sudah sampai besar masih dicuciin bajunya. Terus kata ayahnya, ayah apa-apa, nanti kalau sudah mentok ya nanti juga dia nyuci sendiri. Nah ini yang pola-pola, memang pola pasrah ya, pola pasrah. Padahal kan sebetulnya bisa dididik sejak awal, anak mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri, mencuci baju sendiri, mencuci piring sendiri, dan seterusnya. Mungkin awalnya kayak gitu dulu Mas Tori, sebelum nanti mungkin ada yang Oke. Iya. Ya Umi. Jadi saya agak tergelitik nih dengan kesadaran sebagai orang tua itu yang bagaimana, yang dia tahu anaknya laki-laki atau hanya sekedar tahu namanya, atau kesadaran yang lebih dari kata sadar itu sendiri. Kita punya anak, berarti kan kita sadar bahwa Allah itu memberikan titipan kepada kita.
titipan dari Allah kepada kita, urus untuk dididik agar nanti kita kembalikan kepada Allah Sang Pencipta itu sesuai dengan apa yang Allah mau, kan begitu ya. Jelas kalau Allah itu taunya Tuhan yang Maha Esa itu kan menitipkan anak itu dengan kondisi yang baik ya, fitrah. Nanti kalau pakai hadis sih boleh ya. Jadi anak lahir dalam keadaan suci, bersih, saya ngorek-ngorek itu ke orang tuanya. Jadi anak itu sudah lahir dalam keadaan baik. Nah, terus kemudian kita kalau akan dikembalikan kepada Allah kan, akan kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Entah itu nanti bentuknya kita meninggalkan kita dalam bentuk sementara, di SMA sudah merantau, gitu. Itu kan perpisahan sementara ya, atau nanti dia sudah menikah, itu kan perpisahan juga sementara sampai kita ditinggalkan oleh anak kita selama-lamanya, atau nanti kita pergi dulu selama-lamanya. Nah ini yang kita tanggung jawab kita tuh begitu, jadi kesadaran tanggung jawab bahwa ini dititipin ya. Coba contoh sebelah, Mas Tori ini titipin motor, Mas ini motor ini tolong ya titip seminggu, tolong dijaga gitu kan. Begitu motor taruh di, tapi pasti kan ada yang mau pakai, jangan itu titipan orang, jangan, nggak boleh dipegang-pegang, dirawat lah begitu ya, supaya nanti yang titipan itu senang, karena kita orang yang aman. Apalagi titipan manusia ya, jaganya luar biasa. Jadi memang pertama harus wajib ya tahu bahwa menjaga titipan ini sebaik mungkin dengan cara apa? Yang tadi kalau memang kita belum mampu, ingin lebih lagi memberikan yang terbaik ya belajar nggak cukup Mas dengan pola asuh yang kita dapatkan dari orang tua. Pasti kalau mau ya ada ya hal-hal yang kita nggak sepakat kan, misalnya ada yang orang tua kok sebenarnya maksa-maksa misalnya gitu, kita nggak nyaman, maka kita tidak melakukan. Jadi ada hal-hal yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah terus kita mau apain ya anak kita supaya anak kita dengan kita itu ada kesepakatan, itu kan harus ada ilmu. Mungkin itu ya, saudara. Iya. Jadi kalau misalkan yang paling utama memang tanggung jawab terhadap orang tuanya sendiri ya Om ya. Jadi sebagai orang tua ngerti tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya ya. Mau anaknya gitu ya. Dan Umi boleh ya orang tua yang amanah, orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat adalah yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan menginginkan yang terbaik buat anak-anak itu. Jadi kalau ada orang tua punya anak, santai aja lah, sekolahnya sembarang, gitu di mana ya sekolah terus mau jurusan apa ya terserah, itu nggak unggul. Kita tuh sampai mempersiapkan ya, kita menempatkan anak kita di sekolah malam sudah dengan tahu nggak Mas ada itu kalau dulu survei dulu tuh kesini menimbangkan guru kurikulum saking ingin menempatkan tempat yang terbaik, itulah orang tua yang bertanggung jawab. Seperti itu, besok TK, cari SMP ya. Nah, kalau posisi-posisi seperti itu, untuk pembatasan-pembatasan yang ini keinginan orang tua sama keinginan anak terhadap hubungan kesadaran itu bagaimana Om? Untuk membatasi biar nggak terlalu memaksa ke anak dan anak juga terasa tidak dipaksa sama orang tua karena arahan-arahan yang diberikan oleh orang tua itu bagaimana? Fase pendidikan anak. Ada anak-anak yang memang nah, gimana Om? Ya, golden age ya, kita ambil bayi sampai dia usia sekitar 5-6 tahun, nah, itu semua adalah anak di bawah ketiak kita. Jadi semua, karena dia belum punya akal, dia belum akil balik, ya, belum akil balik, dia masih satu arah dari kita. Misalnya makan pakai tangan kanan, gitu kan ya, berdoa dulu, ya, ucapan terima kasih. Kemudian mencium tangan, itu kan bisa dilatih ya, itu di usia. Jadi dari kita terus, kalau misalnya anak nggak mau, kita sih salim ya, anak belum bisa protes ya. Protes pun masih protes yang masih kecil-kecil lah kayak gitu. Itu fase yang ini banget, penting banget ya, karena itu penanaman akidah, penanaman kebiasaan baik, itu penanaman kebiasaan-kebiasaan baik itu di usia itu. Jadi kalau ada orang barat ya bilangnya golden age ya, 0 sampai 5 ya. Jadi pernah ada itu kan cerita Glenn Doman ya. Nggak tahu ya Mas Glenn Doman, tahu nggak? Siapa tuh Glenn Doman? Yep. Ya. Wah, saya itu adalah kan metode belajar membaca di usia 3 bulan bayi. Jadi bayi 3 bulan itu berbaca pakai flashcard ya dengan kecepatan yang per detik gitu ya. Umi pernah mengundang itu di udah lama banget tapi ya. Tapi kan
Oh, banget karena sebenarnya dalam Islam itu ada, di kita tuh ada, cuma kita sudah melakukan tapi tidak sungguh-sungguh ya. Jadi misalnya aturan saya sejak anak usia 1-2 tahun kan makan pakai tangan kanan, itu kan karena anak pindah kiri kita pindah ke kanan, dia kiri lagi kita pindah, kita pegang kue, ya itu kan dia kadang ke tangan kiri kita pindah ke kanan lagi, itu kan pendidikan, ya itu sederhana ya, misalnya ya maaf kita doa dulu. Nah ketika sudah nanti sampai masa usia balik berapa Mas? Misalnya Mas Tori usia balik dulu usia berapa ya? Istilah mimpi basahnya umur berapa? Enggak lupa sih, mungkin 17 ke 21 kalau nggak salah. Enggak, itu paling kalau nggak sih 13 mungkin 13. Ya. Itu di sini ceritanya loh Mas. Tadi kalau Mas jadi punya anak laki-laki, nanti dia anaknya sudah usia 9 tahun, 10 tahun sudah kasih clue ke dia. Nanti ya, nak, kalau kamu suatu hari, suatu malam, kamu bermimpi, mimpi yang kamu tidak paham, tetapi tiba-tiba celanamu basah, tolong bilang sama ayah. Saya punya cerita dahsyat di balik. Itu tugas. Berarti ya, sekarang fasenya udah mulai berubah ya Om ya? Kenapa? Halo. Berarti fase pertumbuhan itu sekarang nggak tentu ya, artinya kalau mungkin kalau dulu saya akil baliknya di belasan tahun, terus kalau di masa-masa sekarang bisa kurang jadi dari itu ya. Kalau ke sekolah-sekolah di Jogja saya tanya itu kelas terkecil yang sudah haid itu umur berapa? Kelas 3 SD Mas, percaya tidak? Itu ada yang sudah haid dan itu 9 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, maju sekarang. Nah, zaman Umi dulu, Umi tuh bayangkan ya, anak seusia itu sudah secara syariat sudah balik, sudah akil balik, sudah tanggung jawabnya penuh seperti itu. Ini kalau didiknya terlambat gimana coba? Di saat dia sudah tanggung jawab dosa dan pahala dia yang terima sendiri, kalau kita tidak mendidiknya dengan baik itu kan bagaimana itu? Orang tuh nggak nyadari kalau keturunan anak itu dewasa itu lebih cepat ya dibanding zaman kita dulu. Tadi kan Mas Adi bilang SMP ya, SMP kelas 1 ya, SMP. Sekarang kan? Ya SMP. Sekarang 9-10 tahun udah banyak loh. Kelas 4 itu bisa 50% satu kelas itu sudah semua. Ya karena Umi kan di lapangan ya. Di lapangan sekolah-sekolah laporan dari guru, dari orang tua itu Umi juga kaget kita dulu kayaknya tuh kita kasih pembekalan tentang akil balik itu kelas 5 ya supaya nanti kelas 6 sampai sekarang nggak bisa Mas, kita kelas 3 semester 1 itu sudah pembekalan itu kalau untuk perempuan bagaimana kalau nanti haid dan lain-lainnya lah, itu cara mandi juga sudah kita ajarkan kelas 3 SMP semester 1 SD. Bayangkan ada orang tua betapa nggak kebayang nanti kalau sudah usia akil balik seumur apapun, saya 9 tahun 10 tahun itu sudah beda cara didiknya itu, beda pengawasan. Karena perkembangan pola pikirnya juga sudah mulai berubah ya Om ya, sudah nggak ada yang namanya virus merah jambu tahu? Anak kelas 4 SD sudah pacaran, jatuh cinta, mau aku cinta padamu, kelas 4, kelas 5, percaya tidak? Tapi sini sampai surat-suratan, sampai ini ada percakapan dengan salah satu mama ya, mama dan anak dan putrinya. Jadi gini percakapannya gini, mama, ini kelas anak kelas 5, mama aku baru putus gitu. Ibunya madep kan, gitu kan. Terus aku putus cinta loh. Gitu. Kamu pacaran? Iya gitu. Nah kamu putus sedih nggak? Enggak gitu. Kenapa nggak sedih? Ya cari lagi lah gitu. Jadi tanya mamanya. Jadi putus enggak ketika itu sedih enggak gitu? Enggak, ya cari lagi katanya. Mamanya hampir putus jantungnya katanya, hampir berhenti jantung saya Bu Nunung katanya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan yang cerita ke mamanya perempuan. Dia
Jadi dia yang mutusin. Cerita. Ya. 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 Terus kan mamanya penasarannya ini, mamanya cerdas ya, artinya dia tidak langsung menjudge gitu, tapi langsung mencoba membuka pintu komunikasi yang kalau dia komunikasinya nggak bagus bisa tutup itu ya. Anaknya nggak percaya untuk apa seterusnya, nanti khawatir kan, langsung oh gitu, mamanya santai gitu kan, kamu tuh kalau pilih-pilih cowok gitu kan, pilih yang kayak apa sih nak gitu, pengen tahu ya anak segitu tuh kalau jatuh cinta apa sih gitu ya yang di jatuh. Jawabannya gini, itu soalnya sih dia perhatian katanya. Perhatian apa? Ya suka minjemin pulpen, kasih contekan, bawain tas, kasih permen. Jadi hal-hal yang sederhana ya untuk anak-anak. Jadi kita jangan horor dulu gitu ya, orang tua tuh, anak saya pacaran, bayangannya anak-anak itu bisa terjadi. Maka itu juga kan beda, jadi kita pola komunikasinya beda, kita ada dua arah. Jadi setelah usia kelas 3 SD itu sudah pola kita sudah beda ya, pola seperti sahabat, sudah mendengarkan, komunikasi santun, komunikasi yang berharap anak itu nyaman bicara dengan kita. Karena banyak anak-anak tuh yang mengatakan orang tuanya nggak asik, dia lebih suka bahkan menjadi orang tua temannya. Mama temanku lebih asik dari mamaku gitu. Dia lebih suka dengan mamahnya orang lain. Itu kalau kayak gitu kan cemburu banget ya kita sebagai orang tua ya. Tapi ada sih ibu-ibu yang cuek aja. Ya sudah, kamu kalau mau ngomong sama mamanya itu sana ngomong gitu. Itu kan saya pikir akan mengalami kerugian di masa depan kalau misalnya kayak gitu ya. Karena kan anak bersama kita dalam jangka waktu yang lama ya, dan bayangkan dia tidak mau berkomunikasi dengan kita, apa yang terjadi pada itu. Iya. Ini tadi kan Umi sempat menyampaikan kalau soal pengasuhan itu perlu dua arah. Nah, sekarang kalau misalkan mengenai dari orang tua sama sesama orang tua, bapak sama ibu, pembagian pengasuhannya seperti apa sebaiknya? Atau tergantung orang tuanya masing-masing, selonggarnya orang tua, atau sebaiknya memang dibagi secara jelas antara tugas bapak dan tugas ibu kepada anaknya, terutama yang mungkin katakanlah anaknya belum lebih dari 3, katakanlah 2 atau mungkin baru 1. Bagian yang disebut dengan adil itu kan nggak 1, 2 ya, yang disebut dengan adil ya. Ya, sepakat dulu ya. Kan ada yang namanya adil, misalnya daftar kewajiban ayah ditulis ya, 1 mandiin pagi anak-anak, 2 ngantar sekolah, 3 jam, misalnya kayak gitu. Kewajiban mama 1 masak di pagi hari apa gitu. Ini nggak penting-penting amat kayak gitu ya, karena sesungguhnya nanti setiap pasangan kan punya kesibukan masing-masing. Bisa jadi yang longgar ayahnya loh ya, bisa jadi yang longgar tuh ibunya kerja, itu kan beda dengan bapaknya kerja atau bapaknya kerja ibunya di rumah, atau di rumah semua karena wira swasta, kan beda ya, beda. Jadi tidak ada punya strict banget gitu ya, enggak, sangat tergantung kepada kebutuhan. Tetapi kita pakai prinsipnya yang benar adalah dalam syariat, tanggung jawab utama adalah siapa? Pendidikan anak ya, ayah ya. Itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayah itu tanggung jawab utama, itu istrinya. Bagaimana mendidik anaknya itu ayah. Ibaratnya ayah itu kepala sekolah, ibu itu guru bikin kurikulum, tapi ayah evaluasi gimana nih cara kerja ibu nih, cara kerja guru nih gimana. Ayah yang punya nih ini sih di kepala pendidikan itu ayah, dia dituangkan kepada ibunya, kepala ibunya yang menjalankan. Karena fitrah ibu adalah mendidik ilmu bersatu ula. Jadi ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi kayaknya karena kayak gitu, kayaknya tanggung jawab siapa? Ibu, kan kayak gitu kan? Ada misalnya, ibu. Sama siapa? Ibu. Bobo sama siapa? Ibu. Ngapain? Bapak sebenarnya cari duit. Masa cari duit aja? Karena kebanyakan orang tua ketika misal sudah bapak cari duit selesai, semuanya kemudian tugasnya diberikan kepada ibu. Nah, kalau ibunya bekerja bagaimana? Ayo. Siapa tanggung jawab siapa? Tanggung jawab
Wah, ini namanya melepas tanggung jawab kalau menurut Umi sih. Akan lebih baik kalau misalnya itu diskusi. Pas diskusi suami istri itu ya, nanti apa yang apa yang dilakukan oleh bunda, tinggal bagi-bagi aja dan tiap hari bisa beda. Bisa beda. Jadi harusnya ayah mandikan, tapi ayahnya masuk angin, gitu kan? Aduh, ayah nggak bisa mandiin bunda. Harusnya bunda masak karena nggak sempat, udah jajan aja, fleksibel aja, tetapi tetap ada yang namanya penanggung jawab utama, tetap ada. Umi sarankan ya untuk para bunda nih ya. Jadi untuk urusan membaca Quran, membaca, tulis itu bunda selesai di bundanya usia 6 tahun sebelum dilepas ke guru-guru yang ada di sekolah. Jadi pegang sama bundanya dulu, udah top banget deh kalau kayak gitu. Jadi urusan yang mendasar bundanya dulu. Kalau bundanya nggak bisa, siapa yang ngajarin? Kalau bundanya nggak bisa, ya ayahnya yang ngajarin. Ayahnya juga nggak bisa. Maka izinkanlah bundanya untuk belajar kepada orang lain. Jadi bundanya belajar Al-Quran ke orang lain dan diajarkan kepada anaknya. Seperti itu. Jadi pembaginya fleksibel. Setiap keluarga beda-beda. Jadi Umi pernah lihat ada satu keluarga yang luar biasa. Karena ayahnya di rumah. Dari urusan masak, apa tuh, bapaknya semua. Ibunya yang cari nafkah. Memang kebalikannya. Tapi Umi lihat harmonis. Karena apa? Si istri walaupun cari nafkah suaminya walaupun di rumah menyelesaikan pekerjaan perempuan itu tetap punya izah itu punya hari jalur ngomong sendiri. Masih ada, jadi harmonis saja. Bayangin ya, si istri itu pulangnya sekitar jam 5 sore, rumahnya udah bersih, udah dipel, anaknya sudah mandi, sudah pada belajar, sudah pada makan. Istrinya pulang dibuatkan teh manis, panas. Begitu pulang, bunda lelah ya. Terima kasih sudah hari ini sudah bekerja dengan keras. Terus bundanya bilang gitu, terima kasih juga ayah sudah bekerja sedemikian di rumah yang sangat melelahkan. Kan enak banget tuh kayak gitu ya. Tapi itu jarang terjadi sih ya, karena sulit karena kan fitrahnya kan harus kebalikan. Tetapi ketika memang fitrahnya harus begitu, Allah takdirkan kan karena rezeki itu tidak hanya lewat suami ya, ada rezeki lewat istri ya. Istrinya punya penghasilan lebih banyak. Ini kalau komunikasi tidak bagus sudah rame ini. Tapi kalau saling menyadari, wah luar biasa itu. Umi sampai dadanya sampai berdegup gitu saking ya Allah rumahnya bersih banget. Yang ngatur ayahnya itu bersih, wangi, bangku cucian sudah bahkan udah dilempitin, anaknya bersih-bersih, pinter-pinter. Coba istrinya kan kerjanya juga nyaman aja ya, di rumah sudah dikerjakan dan dipegang oleh bapaknya sendiri. Tapi salut. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Om. Boleh kita mulai jawab sekarang ya. Ini pertama ini. Ada. Kelihatan nggak Om di situ? Tanon Aura, keponakan 10 tahun laki-laki suka berbohong. Kenapa ya? Sampai bohongnya ke hal-hal yang sepele. Itu ya Mas ya, yang mau ditanyakan. Yang betul. Ini udah 10 tahun ya. Sudah, kalau 10 tahun berbohong berarti sudah dia lama tuh bohongnya ya. Sudah lama belajar bohongnya. Jadi anak berbohong itu ada sebab ya. Nggak kemudian tiba-tiba bohong. Jadi anak-anak melakukan hal yang negatif itu pasti ada sebabnya. Karena sesungguhnya sadari dulu ya para bunda ya, bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, baik, bersih, suci lahirnya. Tapi kemudian ketika dia besar, ada hal-hal yang negatif yang ada pada diri si anak itu pasti ada sebab. Yang pasti jangan langsung mencap ya dia pembohong. Diselidiki apa sebabnya. Biasanya kalau yang Umi temui ya, dia itu berbohong karena pertama komunikasi antara si anak dan orang tua itu tidak bagus, sehingga keinginan si anak itu tidak tersampaikan, ya kan? Terus kemudian dia merasa bahwa dengan berbohong membuat dia aman.
Banyak nih sebabnya, misalnya ya, ada orang tua yang pemarah, misal pulang ke rumah kesorean, dimarahin misalnya kayak gitu kan. Nah supaya aman kan dia harus cari alasan ya supaya orang tuanya tidak marah kan. Dia macam mulai awalnya itu tidak berbohong, dia tidak ingin berbohong, tapi kan karena situasi dia tidak terancam, maka dia mengaranglah cerita. Tadi soalnya misalnya ada pelajaran tambahan gitu ya, atau ada apa sekali dia merasa aman. Kalau ngomong begitu orang tua nggak marah, berarti besok gitu-gitu lagi aja terus. Ya. Ada lagi sebabnya. Sederhana, perhatikan nih para Buddha, ini benar-benar Umi tangani kasusnya ya. Jadi ada, ini bukan berbohong lagi, mencuri ya, mencuri. Kelas 5 SD itu mencuri. Jadi mencuri kotak infak masjid. Ini anak ini ternyata sudah mencuri dari kelas 3 SD. Ketangkapnya di kelas 5. Ketangkap, kemudian bukan diadili ya, waktu itu cukup heboh ya di kampung itu. Umi dapat keterangan dari salah satu warga yang cerita begitu. Dan ternyata ketika ditanya si anak tuh malah bikin berbes mili ya, orang tua yang mendengarkan. Apa? Uangnya untuk apa? Kata-katanya untuk jajan. Untuk jajan. Kenapa sampai mencuri? Karena memang tidak pernah dikasih uang sama ayah sama bunda. Kata ayah bunda tidak boleh jajan. Jajan itu tidak solih gitu. Bayangkan. Ini ilmu perjajanan ya buat anak-anak ya. Orang tua kadang-kadang salah kaprah. Yang dianggap sering jajan itu anaknya tidak baik. Padahal jajan itu kan juga pendidikan, ilmu. Ya. Anak yang jajan itu kan bisa diarahkan. Ditentukan seminggu 1 kali atau 2 kali jajan. Berapa besarannya. Jajannya diarahkan makanan yang halal. Karena apa? Semua anak seluruh dunia itu pasti senang jajan. Jangankan anak-anak kita aja suka senang jajan, apalagi anak-anak. Ya, dulu saya punya hari es krim. Karena kalau enggak tiap hari minta beli es krim. Saya atur gimana kalau es krimnya pilih hari apa kita akan beli es krim. Misalnya hari Selasa, maka hari es krim. Belinya hari Selasa. Ya tuh. Jadi si anak ini, dan ternyata Umi kenal dengan orang tuanya, emang streng banget ya, strict banget itu. Pokoknya nggak boleh jajan. Nah sekarang kalau kita tinggal di kompleks atau di perkampungan, begitu ada tukang es krim berhenti, itu kan satu kampung anaknya pada beli ya, pada beli semua. Anaknya gomblong aja saya gitu kan, ya, pengen jajan, nggak boleh, nggak punya uang, kan dorongannya makin kuat. Gimana caranya? Mencuri. Jadi yang tadi ditanyakan itu, dicari dulu itu, dan menyembuhkannya yang ikhlas ya, nggak boleh bohong lagi ya, kamu nggak boleh, itu nggak bisa. Itu bagi anak-anak mungkin iya tapi itu hanya sifatnya sementara, tapi itu adalah pola komunikasi. Anak yang berbohong itu tidak bahagia. Orang tuanya gimana pola asuhnya? Pola asuh terbuka, bahagia, komunikatif, mendengarkan apapun yang itu ternyata ada yang namanya berbohong. Ini sudah pengalaman. Anak Umi 8 kecil-kecil itu ada juga berbohong, tapi yang enggak Umi marahin. Umi yang malah beristighfar kepada Allah karena salah. Jadi dia ambil uang game. Zaman dulu ada warnet ya di kampung. Warnet baru di kampung, semua anak pada main. Anak Umi nggak main, nggak punya uang. Tapi kan ketika temannya pengen itu kan dia dorongannya kuat banget kan. Nggak punya uang. Eyangnya yang melihat, Umi sedih banget. Sedih pertama karena dia mencuri, kedua sedih karena Umi tidak berhasil ya mengkomunikasikan dengan baik masalah ini. Umi peluk kita. Umi minta maaf. Itu nasihatnya gini, main ke warnet, izin dulu, Umi kasih uangnya. Tapi seminggu 1 kali saja, gitu ya. Dia nggak boleh ambil karena itu bukan uang. Jadi lebih kepada perbaikan, cari sebab, dan apa yang terjadi tidak pernah melakukan lagi. Masya Allah. Itu ya. Kita perbaiki. Iya, saya kalau bahas-bahas perilaku anak itu kadang-kadang sering terasa sakitnya itu, Om. Agak apa ya, nggak bisa menjelaskan saya, tapi ngerasa gitu kalau itu memang apa ya, mungkin bagian dari pola asuh ke saya dulu emang beda mungkin dengan beberapa anak-anak sekarang. Tapi ketika ada suatu hal yang menurutku itu nggak baik dan masih dilakukan sama orang-orang tua segenerasi saya, itu kayaknya apa nggak belajar orang-orang itu kan mikirnya kayak gitu. Tapi ya akhirnya dalam perjalanan waktu ya saya ketemu dengan beberapa
guru dan ilmuwan termasuk Umi sekarang ini jadi makin belajar. Pada prinsipnya kan bagaimana caranya kita, kalau bahasa Jawanya kan menungsa nih menungso di kalau meskipun itu juga sama anak kita sendiri. Betul, kan? Mas. Iya, jadi komunikasi sih, hati-hati ya nanti. Jadi pertama nanti kalau Mas tadi punya anak ya, sudah ditetapkan dengan berikan bahasa yang terbaik, bahasa yang terbaik. Jadi yang dari pilihan-pilihan bahasa yang baik, pola bahasa yang membahagiakan, penuh cinta, itu nanti pasti mudah mengalami kebaikan, mudah. Itu ya, misalnya. Oke Om. Kita lanjut ke pertanyaannya kedua Om. Ini dulu sebelum kita ke yang ketiga dan keempat. Ada 4 paling nggak nanti Om kita Om. Ini. Yang Julianis ini. Sudah kelihatan Om. Kami cara mendidik anak yang hiperaktif gimana ya Kak? Kadang kan mereka sukar mendengarkan. Iya, ini ya. Iya. Hiperaktif ini apakah sudah definisi sendiri apa definisi dari ahlinya? Karena kadang-kadang kita merasa anak nggak bisa diam sudah dikatakan hiperaktif, padahal sebenarnya belum ya. Salah mendefinisikan. Ahlinya, berarti kan ada terapinya. Kalau sudah diperiksakan ke psikolog atau ke biro tumbuh kembang gitu, oh anak itu masuk kategori hiperaktif, itu ada treatmentnya. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah cuma tahu anaknya nggak bisa diem, terus kita bilang ke orang-orang, iya nih anak saya hiperaktif nih gitu, itu bisa jadi salah. Karena yang hiperaktif itu betul-betul hanya detik hitungannya. Jadi misalnya ada anak hiperaktif masuk ke rumah kita, dia akan masuk dengan lari, yang dia buka kulkas tutup lagi, pegang laptop tutup lagi, kalau memindahkan cek itu hitungnya 1-2 detik. Jadi anak ini nggak bisa dia memang, bahkan untuk makan harus diikat, itu bahkan harus diikat gitu ya. Karena apa? Kalau dia nggak bisa diam, nggak bisa istirahat. Itu ada terapinya dari mulai cara makanannya ya, kemudian ada terapinya. Tapi kalau misalnya anak ini hanya lebih dari yang lain, anak normal ya, aktif gitu ya, lari-lari, itu sebetulnya harus disalurkan energinya. Jadi kelebihan energi, bukan hiperaktif. Itu tuh anak nomor 1 sama nomor 5. Gimana cara Umi sering diajak ke lapangan? Lapangan bola itu loh. Apa di sana? Lari. Lari seneng banget, lari dari gawang ke gawang gitu ya, lari gitu. Nanti dia aku capek Umi. Tapi seneng, bilang ayo masih bisa lari, masih lari lagi. Jadi dihabiskan energinya begitu. Cari permainan-permainan yang memang sepak bola, bela diri, itu memang cuma kelebihan saja, dan itu akan berhenti loh Mas, nggak akan seterusnya loh. Kalau hiperaktif itu yang penyakit itu memang terapinya ada dan itu agak lama, tapi kalau aktif energinya lebih itu akan berhenti sendiri. Paling pol itu kelas 1 itu udah berhenti itu, maksud nggak wah gitu ya, heboh gitu, enggak. Nanti kelas 1 kelas 2 itu sudah mulai hilang, bahkan mungkin TK kelas 2 itu masih ya, tapi berkurang nanti. Asal disalurkan dengan cara yang tepat ya Umi. Gimana nih caranya ya? Sampai kalau Umi bilang dia nggak bisa jalan, lari, ambil minum lari, cuma ke pintu aja lari, dari kamar mandi lari. Ya energinya banyak banget. Pasan kita yang lain udah capek ya, kan gitu. Ya Allah anak saya tuh nggak bisa dia, capek lihatnya. Kok yang lain-lain nggak capek ya? Itu energinya lebih. Ya itu salurkan aja dengan kegiatan-kegiatan yang nah itu aja. Tapi kalau dari praktiknya atas yang dari psikolognya atau dari lembaga yang memang bisa mendefinisikan, itu mungkin ada terapi tersendiri. Biasanya nggak boleh makan ya, hindari makan yang keras ya. Keras itu kalau anak makan permen, es krim kebanyakan wush. Jadi efek gulanya itu wah. Jadi kalau udah maghrib atau mungkin sore itu jangan dikasih makan makanan manis. Itu akan gitu ya. Dikasih itu aduh. Kita diam gitu. Itu aja sih. Oke. Oh ya Om, kita sambil mengingatkan nih sama Bunda dan Ayah yang hari ini kebetulan mungkin ikut, pengen ngikutin follow up dari Umi Nunung besok tentang membasuh luka pengasuhan menjadi orang tua yang tak perlu sakit hati,
yang bakal diselenggarakan selama kurang lebih 2 minggu ya Om ya, bersama Umi untuk follow-up-nya. Iya kan? Sekalian mengingatkan ini barangkali belum ada yang tahu, nanti bannernya bisa dicari di feed Instagram Dunia Parenting atau juga bisa di Instagramnya Bu Umi Nunung. Untuk daftar bisa ke 082 222 08600 atau bisa diklik link di bio Instagram Dunia Parenting. Nanti diarahkan ke sana. Kalau misalkan ada pertanyaan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab atau bahkan belum dijawab sore hari ini bisa dibahas secara tuntas nanti di keluar ya Om ya. Ada 8 kisi-kisi materi yang cukup banyak. Di antaranya bagaimana menanamkan keimanan dan bagaimana ayah dan bunda merawat cinta. Itu sangat penting banget itu buat kita ketahui bersama. Jadi silahkan ayah bunda daftar, linknya nanti bisa dikasih setelah ini ya, bisa dicari. Oke Om, kita lanjut lagi ke Om. Ya sama-sama Pak Yulianis dan Bu Tami mungkin ya. Semoga diperhatikan ya. Ini Om. Pertanyaan yang ketiga ini Om, tentang balik lagi ke pembagian pengasuhan anak. Kan si ayah kebetulan sibuk, terus kalau di presentasi yang sama yang tanya ini 15%. Pengasuhannya si ayah 15, selebihnya si ibu. Nah, gimana untuk pembagiannya? Karena kalau di pikirannya katanya sudah terlalu berat ke pekerjaan atau bagaimana? Tetap saja peran ayah itu akan sangat penting bagi si anak, terutama yang punya anak perempuan ya. Karena nanti kalau dia menikah, bagaimana dia bersandar. Jadi kalau anak gadis itu kan biasanya mencari pundak ayahnya ya. Ayahnya adalah cinta pertamanya, ayahnya adalah idolanya. Begitu juga laki-laki. Kalau anak laki itu ketika nanti dia berumah tangga, dia kan akan mencari figur. Jadi, seperti apa sih besok saya menjadi seorang ayah? Paling pertama yang ada di kepala kan ayahnya, ya, karena yang paling dekat semasa dia tumbuh berkembang bersama ayahnya. Jadi figur ayah ini sangat penting sekali. Bahkan pernah Bu Edi Risman ya, beliau pakar pendidikan anak yang sudah mendunia mengatakan bahwa Indonesia itulah negeri tanpa ayah. Ya. Juga sampai tadi itu ayah ada, tapi tidak berfungsi dalam pengasuhan, begitu. Jadi ayah-ayah tidak memberikan porsi yang cukup untuk anak berkembang tanpa seorang ayah, dan biasanya anak-anak yang tidak tumbuh kembang bersama ayah itu akan rapuh, atau anak perempuan. Bagaimana dengan anak yatim? Lain lagi ya. Kalau anak yatim kemudian dia ditinggal oleh ayahnya atas takdir Allah, Allah akan menguatkan sang ibu biasanya. Ibu bisa berperan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu, dan tetap akan mencari figur pengganti ayah, misalnya siapa kakaknya, omnya, adiknya, agar dia sosok laki-laki yang menyayangi dia begitu. Jadi kalau sama sekali tidak ada ayah akan tidak cukup ya untuk menjadikan seorang anak itu kuat. Terutama mungkin anak perempuan. Nah, ini untuk para ayah, alasan sibuk saya pikir itu alasan saja untuk karena kan memang untuk dekat dengan anak kan harus susah payah begitu. Jadi ibu yang ngatur deh, ibu yang ngatur ya. Ibu ini kan juga sebagai sekretaris ayah ya, tahu betul jadwal ayah itu seperti apa padatnya. Terus bikin jadwal, sampaikan kepada suami ayah, Mas sudah 2 minggu kita nggak main bersama, coba deh hari Ahad besok mancing sama anak-anak, aku nggak ikut sama kamu aja gitu. Gimana cara supaya itu dekat, kita yang atur Mang. Jadi jangan lepas gitu aja, jangan kita yang nuntut-nuntut misalnya. Dari ayah juga begini, mungkin kan sudah capek ya ayah ya, kita yang atur. Menurut saya begitu, karena suami saya sibuk banget, anak 8 ya, kalau tidak ada sekarang ya buat jadwal kapan bertemu dengan ayahnya dalam bentuk forum tuh ngobrol tapi serius gitu kan. Bilang ayo siapa yang pengen cukup. Terus saya bikin jadwal makan bareng sama ayah. Kapan? Saya tanya ayahnya, kapan bisa? Anak-anak, ayah bisa. Itu saya dekatkan begitu, karena saya tahu nih figur ayah sangat penting buat mereka. Jadi jangan pernah harus misalnya pada posisi kami dan kurang kan begini ya, suami kita itu punya pola asuh dibawa dari kecil. Bisa jadi ada tipe suami yang nggak bisa membagi perhatian. Ada tipe suami yang dingin banget.
ada suami yang sangat care banget, ada suami macam-macam lah itu ya. Jadi ketika dipasangkan dengan kita tidak usah mengeluh. Bismillah. Ini yang Allah berikan untuk kita yang terbaik. Sekarang gimana caranya? Ya, ibu cerdas tuh yang ngatur. Suami itu tidak kreatif gitu ya, maka aku yang akan kreatif. Oke lah, suami itu tidak romantis, tapi aku akan tetap romantis padanya, gitu kan? Jadi kita yang ngatur. Dan kita ngomong sama anak-anak, dan jangan jelek-jelekin ayahnya di depan anak-anak ya. Kadang-kadang ibu itu lupa tuh mas curhat sama anaknya. Emang nih ayahmu nih, kalau sayang sama bunda, ini jangan curhat. Itu akan membuat wibawa ayah turun di mata anak-anak. Makin sulit nanti anak berkomunikasi dengan ayahnya. Buruk apapun, kurang apapun, kita harus mengatakan ayahmu sedang bekerja. Dia bekerja dari pagi dan malam untuk kita semua. Maka kita doakan bersama supaya ayah sehat, gitu kan. Nanti kalau itu bunda bilang kita akan bermain bersama. Jadi tetap bagus. Ya, walaupun mungkin ibu juga rasanya lorot banget gitu ya. Tapi itu tidak boleh diungkapkan. Itu seperti Hajar ya, Ibrahim itu kan banyak sekali tuh hikmahnya. Kan tuh LDR-nya banget itu ya. Nabi Ismail tumbuh seperti tanpa ayah, tapi sebetulnya visi misi di kepala Nabi Nabi Ibrahim sudah diserahkan kepada Siti Hajar. Jadi pola asuh tetap bagus. Di mana ayah? Ayah itu siapa? Dijelaskan. Ayahmu adalah seorang nabi, ayahmu adalah disebutkan kebaikan kehebatan. Nah, ketika ketemu balik udah gede gitu kan, lebih disembelih lagi kan. Tapi Ismail waktu mengatakan kalau itu kata perintah Allah maka lakukanlah ayah. Coba bayangkan. Nah, kalau sekarang kan, bapak ninggalkan orang tak tinggal. Jadi begitu. Karena nanti Mas ada forum khusus untuk para ayah. Karena nanti ayah yang bicara mendengarkan ayah tuh ayah bisa harus baik Umi. Iya baik. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat kejawab, cuman karena memang durasi di Instagram Live itu kita maksimal 1 jam, Umi. Ini sudah hampir 1 jam kurang sedikit. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas sharingnya dari Umi, dan ini sangat bermanfaat banget buat saya pribadi, dan kayak ada rongga yang keisi gitu. Iya. Terus mengingatkan kembali pada ayah dan bunda yang masih penasaran dengan pola pengasuhan anak, terus bagaimana menyadarkan diri sebagai orang tua dan bisa membasuh luka lama untuk tanpa bisa membasuh luka lama, tidak usah mewariskan luka lama itu ke anaknya, sehingga pengasuhannya jadi lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih sempurna kalau bahasa gampangnya. Tapi kayaknya pendidikan yang sempurna itu kayak gak ada gitu ya. Saya kira seperti itu dulu, Nanti kita ketemu lagi di Kulwab, dan beberapa pertanyaan yang mungkin hari ini nggak bisa kejawab. Kalau misalkan nanti di sesi Kulwab ada tanya jawab, itu sangat senang sekali. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan sebelum diakhiri, Umi. Singkat saja bahwa menjadi orang tua itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita. Kita perlu ilmu untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi jadilah orang tua yang cerdas, orang tua yang terus mengupdate diri untuk mengikuti kekurangan kita menjadi anak ibu dan sekarang orang tua. Kita coba untuk menjadi lebih baik lagi agar kita bisa melahirkan generasi yang lebih besar. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk mengupdate diri, terus ikutlah Kulwab atau memantaskan diri di hadapan Allah kalau kita adalah orang tua yang layak untuk dibanggakan anak-anak kita di yaumil akhir nanti. Mungkin begitu dari Amin. Terima kasih Umi, terima kasih banyak, terima kasih Ayah Bunda yang sudah mengikuti live Instagram hari ini, dan tunggu informasi-informasi selanjutnya dari dunia parenting. Tunggu juga live Instagram selanjutnya dari kami. Saya Tori Bijaksana dan Umi Nunung. Mohon pamit ya.